Baru-baru ini, sebuah tempat paling rahasia di Amerika Serikat mendadak viral. Tempat tersebut dikenal dengan nama Area 51. Terdapat sebuah undangan di Facebook yang berisi ajakan menyerbu Area 51 yang berjudul Storm Area 51, They Can't Stop All of Us. Undangan ini mengajak para pemburu alien berkumpul pada tanggal 20 September untuk menyerbu dan mencari alien. Entah ajakan ini hanyalah sebuah lelucon atau tidak, tapi hingga saat ini undangan sudah diikuti oleh lebih dari 2 juta orang dari seluruh dunia. Lantas mengapa Area 51 menjadi zona terlarang dan paling misterius? Konon katanya, banyak hal besar yang terjadi di tempat ini, mulai dari terciptanya teknologi-teknologi canggih, penelitian elemen baru, munculnya teori konspirasi, hingga yang paling kontroversial adalah tempat ini dipercaya sebagai pangkalan UFO beserta alien. Eksistensi Area 51 semakin terkuat ketika banyaknya informasi yang dipercaya berasal dari saksi mata, peneliti teori konspirasi, hingga para jurnalis yang berhasil mendapat akses langsung mewawancarai pihak terkait. Rahasia besar apakah yang terdapat di tempat persembunyian ini? Berikut ulasannya, Grebek Alien di Area 51 versi on the spot. Memiliki luas sekitar 1,2 juta hektar, Area 51 merupakan sebuah instalasi militer rahasia dari Amerika Serikat. Area ini difungsikan sebagai tempat Memiliki luas sekitar 1,2 juta hektar, Area 51 merupakan sebuah instalasi militer rahasia milik Amerika Serikat. Area ini difungsikan sebagai tempat latihan angkatan udara dan percobaan pesawat-pesawat canggih. Area ini terlarang untuk umum dan dijaga ketat oleh pasukan keamanan. Siapapun yang nekat menerobos akan diganjar denda, penjara, bahkan para penjaga diizinkan menggunakan kekuatan mematikan jika seseorang tak berhenti berusaha memasuki pangkalan. Para pekerja pun memasuki area tersebut tidak dengan kendaraan darat, melainkan naik pesawat khusus yang diberi nama Janet dari Bandara Internasional McCarran. Uniknya, para pekerja Area 51 terlihat tak mengenakan seragam khusus. Mereka terlihat mengenakan pakaian casual seperti biasa. Keanehan lain, meski berlabel sebagai markas angkatan udara, tak ada pesawat yang boleh memasuki atau melintasi Area 51 kecuali pesawat Janet. Teori konspirasi kian berkembang mengenai keberadaan makhluk luar angkasa, yakni pesawat UFO dan alien. Bukan tanpa alasan, kabar ini berkembang dengan berbagai pengakuan penampakan UFO, bahkan beberapa video tersebar mengenai penampakan piring terbang ini. Pada tahun 1947, terdengar sebuah desas-desus sebuah piring terbang jatuh di padang pasir dekat kota Roswell, New Mexico. Diduga kala itu ditemukan 4 alien tewas. Insiden inilah yang kemudian dikenal dengan teori konspirasi Roswell. Pada 14 Juni 1947, seorang peternak bernama Mac dan putranya sedang berkendara melintasi lahan pertaniannya. Tiba-tiba ia menemukan sebuah runtuhan yang menyala terang dan tersebar di gurun New Mexico. Tak butuh waktu lama, pasukan Angkatan Udara Amerika Serikat langsung mengambil alih insiden tersebut. Mereka membawa semua runtuhan dan barang bukti ke markas rahasia pangkalan militer, yakni Area 51. Setelahnya mereka merilis bahwa puing itu berasal dari balon udara Angkatan Udara yang jatuh. Anehnya, kesaksian para saksi mata bertolak belakang. Mereka mengatakan melihat tubuh alien di antara puing-puing pesawat. Pernyataan ini selaras dengan bocornya dokumen rahasia yang mengungkap pengintian udara menemukan bahwa 4 makhluk mirip manusia kecil telah dikeluarkan dari pesawat pada titik tertentu. Sejak kejadian itulah, teori konspirasi percaya bahwa sisa-sisa pesawat ruang angkasa atau UFO yang jatuh disimpan di Area 51. Pada tanggal 11 September 1997, stasiun radio bernama Coast to Coast tiba-tiba saja menerima panggilan dari seseorang yang mengaku bekerja di Area 51. Kala itu Art, sang penyiar radio, berbicara dengan seorang pria yang sedang dalam keadaan panik dan meminta tolong. Art terus meminta penelpon berbicara dan segera mengatakan apa yang ingin ia katakan. Sayang, tak lama yang mengungkap, tiba-tiba saja jaringan terputus tanpa alasan. Berikut
Kejadian ini cukup membuat publik heboh karena penelpon menyampaikan informasi mengenai keberadaan alien dan keterlibatan pemerintah. Sayang, tak lama yang mengungkap, tiba-tiba saja jaringan terputus tanpa alasan. Berikut rekamannya. Okay, what we're thinking of as aliens are there a lot of aspects of the military establishment, particularly the area. They're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of art. But they're not doing anything. They are not. They want a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military. I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting. Art mengatakan bahwa tiba-tiba saja satelitnya mengalami masalah, seperti ada sesuatu yang menghantam sehingga jaringan terputus. Hingga kini tak diketahui siapa atau apa yang membuat jaringan telepon itu terputus. Karena permasalahan jaringan, setelahnya radio harus melanjutkan siaran dengan sistem cadangan. Bob Lazar, seorang ilmuwan dan intelijen yang bekerja di kompleks Area 51, mengklaim pernah bekerja di sebuah situs bernama S4. Dirinya berada di divisi teknik pengembalian teknologi makhluk luar bumi. Bob menyatakan bahwa UFO menggunakan dorongan gelombang gravitasi dan didukung oleh suatu elemen yang belum ditemukan di bumi. Ini elemen yang bernomor atom 115. Elemen tersebut harusnya tak ditemukan karena tidak terdapat di bumi dan belum ada yang bisa membuatnya. Menurut Bob, unsur elemen 115 adalah bahan bakar UFO atau pesawat antar bintang milik ekstraterestrial yang selama ini diteliti di Area 51 pada masa itu. Mereka berusaha mengembangkan elemen tersebut untuk menciptakan pesawat super canggih yang amat rahasia. Bayangkan saja keunggulan gila dari elemen ini. Radiasinya dapat menginduksi sejauh 50 Bukan tanpa sebab, informasi ini berkembang usai salah seorang pekerja area atau sekitar 80 km dari tempat diletakkannya. Apa yang terjadi? Ke-9 pesawat antar bintang yang selama ini didapat dalam keadaan mati ternyata hidup kembali karena berada dalam jangkauan radiasi. Wow! Setelah berhasil melakukan penelitian terhadap alien, kabar ilmuwan di Area 51 dikabarkan berhasil membuat makhluk buatan yang dikenal dengan sebutan humanoid. Bukan tanpa sebab, informasi ini berkembang usai salah seorang pekerja Area 51 mengungkap hal tersebut. Makhluk ini tercipta dari DNA manusia dan DNA alien. DNA alien sendiri didapatkan dari runtuhan UFO Roswell di New Mexico tahun 1947 lalu. Kemudian para peneliti mengembangkannya. Dengan DNA alien, humanoid diketahui memiliki kecerdasan melebihi manusia. Yang lebih mengejutkannya lagi, saat ini dipercaya jika banyak humanoid alien yang tinggal dan bekerja di Area 51. Mereka tinggal di tempat yang sangat amat jauh di dalam bunker. Informasi ini memang terdengar tak masuk akal, namun seorang insinyur Area 51 bernama Bill Unhouse mengklaim bahwa dirinya bekerja dengan alien abu-abu bernama J-Rod. Selama waktunya di lapangan, J-Rod mengajar manusia bagaimana menggunakan teknologi atau alat yang memungkinkan komunikasi telepati.
tak diragukan lagi, Area 51 mengundang rasa penasaran hampir setiap orang. Banyak yang meyakini tempat ini digunakan pemerintah Amerika Serikat sebagai pangkalan alien untuk meneliti dan menyembunyikannya. Hal ini mendasari seseorang untuk membuat gerakan Grebek Area 51 yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 20 September 2019. Tak butuh waktu lama, undangan ini sontak menjadi viral hingga diikuti oleh jutaan orang. Juru bicara Angkatan Udara Amerika Serikat tak tinggal diam. Ia menghimbau agar gerakan tersebut tak dilakukan karena pasukan siap melindungi Amerika dan asetnya. Oleh karena itu, ia akan melakukan segala cara. Pembuat undangan pun gentar dengan pernyataan tersebut. Matthew Robert mengakui bahwa undangan yang ia buat hanya sekedar lelucon dan tidak mengira undangan menjadi viral. I don't want anybody to actually get hurt with this. It was just, it started out as just from a pure stroke of imagination. It's just meant to be funny. I want to do something cool out there now that we have a bunch of people, but I don't want anybody to get hurt. Apa yang terjadi jika gerakan Grebek Area 51 dilakukan? Jangan berpikir Anda dapat mengunjungi tempat ini. Untuk mendekatinya saja mungkin Anda tak akan bisa. Tempat ini memiliki pengamanan super ketat oleh pasukan militer Amerika Serikat bersenjata. CCTV canggih dengan sensor gerak tubuh hingga andil pemerintah Amerika demi menutup-nutupi segudang misteri Area 51. Dari depan saja, area tak dapat dilihat karena berada jauh di dalam, sepi dan terisolasi. Bukan cuma jalur darat, pesawat maupun drone tak boleh melintas di Area 51. Jika melanggar, maka akan menerima sambaran peluru. Menyandang sebagai tempat paling misterius di bumi, Area 51 terus menjadi pusat teori konspirasi dan tempat pemerintah Amerika Serikat menyimpan informasi rahasia mengenai kehidupan luar angkasa. Nah pemirsa, itulah ulasan Grebek alien di Area 51 versi On The Spot. Saksikan terus On The Spot untuk mengetahui info-info unik, menarik, dan terupdate lainnya ya. Pernah mendengar istilah orang Batak makan orang? Di kampung bernama Huta Sialagan inilah cerita tentang tradisi kanibal orang Batak makan orang itu bermula. Tak main-main, gerbang masuk di kampung ini juga konon dilumuri minyak bayi manusia. Selengkapnya dalam liputan eksklusif tim On The Spot di Huta Sialagan sesaat lagi.